Selamat datang di Dark Hollow Stories di mana fakta dan misteri bertemu. Hari ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah nyata yang penuh misteri, teka-teki, mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik bayangan waktu. Jadi, ambil posisi duduk ternyaman Anda, dan bersiaplah untuk memasuki dunia di mana kenyataan dan misteri bertemu. Jonathan Gerris menikahi istrinya Ellen Chong pada tahun 2019. Segera setelahnya mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aurelia Maisu. Pada sekitar musim semi tahun 2020, Jonathan mendapat tawaran untuk bekerja dari rumah. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga mereka. Mereka pindah ke Mariposa County yang merupakan rumah bagi Taman Nasional Yosemite yang terkenal akan keindahan alamnya yang memukau. Dengan suasana alam yang damai dan tenang, keluarga kecil ini menemukan awal baru yang positif dan refreshing untuk membesarkan bayi mereka. Jonathan dan Ellen dikenal sebagai pasangan pendaki yang berpengalaman. Karena itu, pada pagi hari tanggal 15 Agustus, mereka melakukan perjalanan menuju jalur pendakian Hyde Cove yang berada di ketinggian sekitar 3.800 kaki. Kendaraan mereka terekam lewat kamera pengawas sekitar pukul 7.45 pagi. Maisu yang masih berumur 1 tahun, digendong oleh Jonathan menggunakan gendongan yang aman untuk bayi. Sementara Ellen membawa perlengkapan hydration pack atau paket hidrasi berisi 2,5 liter air untuk kebutuhan minum sepanjang pendakian mereka. Oski, sang anjing keluarga juga turut menemani mereka dalam perjalanan. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus, pengasuh Maisu yang mendatangi rumah Jonathan, tidak menemukan siapapun di rumah. Kekhawatiran memuncak saat teman-teman keluarga mereka tidak bisa menghubungi Jonathan atau Ellen. Di jam 11 malam, kerabat mereka pun mendatangi kantor polisi dan membuat laporan kehilangan orang. Begitu kabar tentang kehilangan meluas, beberapa jam kemudian, tepat sebelum pukul 2 pagi, seorang deputi serif menemukan kendaraan keluarga itu terparkir di ujung jalan setapak. Sekitar 7,5 jam setelahnya, pencarian berakhir dengan tragis. Jenazah Jonathan, Ellen, bayi mereka Maisu, dan anjing mereka Oski, ditemukan hanya berjarak 1,6 mil dari kendaraan mereka. Jonathan ditemukan dalam posisi duduk membungkuk. Sementara bayi Maisu dan anjing keluarga mereka Oski, tergeletak di sisinya. Berselang beberapa saat kemudian, jasad Ellen ditemukan di antara semak belukar. Teori-teori bermunculan mengenai penyebab kematian keluarga ini. Antara lain, kemungkinan adanya kekerasan secara fisik, keracunan gas dari tambang yang terbengkalai, terkena sambaran petir, penggunaan narkoba atau alkohol, dan kemungkinan mereka melakukan bundir. Namun berbagai teori dan dugaan tersebut, akhirnya terbukti tidak benar. Pada bulan Oktober, Sheriff Jeremy Brice mengungkapkan hasil penyelidikan yang menyimpulkan bahwa keluarga Jonathan dan anjing mereka kehilangan nyawa akibat cuaca panas dan kemungkinan mengalami dehidrasi. Sheriff Brice juga menyatakan harapannya agar analis FBI dapat menggali informasi lebih banyak dari ponsel milik Jonathan. Setelah hampir 4 bulan kemudian, informasi tersebut akhirnya berhasil diperoleh. Data dari ponsel Jonathan membantu penyelidik merekonstruksi jalur dan garis waktu perjalanan keluarga berdasarkan lokasi GPS. Kantor serif menyatakan bahwa temuan ini mendukung kesimpulan bahwa insiden kematian mereka berkaitan dengan paparan panas ekstrim. Sepanjang perjalanan mereka, Jonathan dan Ellen tampak menikmati setiap langkah di jalur pendakian, sambil mengabadikan banyak momen melalui ponsel mereka. Demikian menurut keterangan para deputi. Pukul 7.44 pagi, pasangan ini mengambil foto dan video beberapa meter dari titik awal pendakian. Tak lama berselang, tepat pukul 8 pagi, mereka kembali memotret jalur yang mereka lalui, lalu mengabadikan pemandangan Sungai Merced pada pukul 9.05 pagi. Rentang waktu antara pukul 9.35 hingga pukul 9.39 pagi dipenuhi 8 foto, sebagian besar menampilkan sungai serta potret Jonathan dan Ellen. Pada pukul 10 dan pukul 10.16 pagi, mereka sempat mengambil 2 foto bergaya selfie, diikuti dengan 2 foto sungai atau anak sungai yang diambil sekitar pukul 10.29 pagi. Setelah itu, dokumentasi perjalanan mereka mulai berkurang. Gambar terakhir yang terekam di ponsel adalah tangkapan layar lokasi mereka dari aplikasi pelacak ponsel pintar, diambil pada pukul 12.25 siang. Tak hanya foto, data dari ponsel juga mencatat 5 percobaan panggilan telepon, tidak termasuk panggilan darurat ke 911, yang dilakukan antara pukul 12.09 dan pukul 12.36 siang. Seperti pesan teks yang sempat mereka kirimkan sebelumnya, seluruh upaya panggilan itu gagal tersambung. Di tengah medan berat dan panas ekstrim, sinyal komunikasi mereka benar-benar terputus. Terungkap fakta oleh penyidik bahwa di saat mereka memulai perjalanan sekitar pukul 8 pagi, suhu udara masih relatif sejuk di angka 75 derajat Fahrenheit. Namun seiring waktu, suhu terus merangkak naik dengan cepat,
terutama saat mereka menuruni jalur pendakian. Mereka telah menempuh jarak sekitar 4,1 mil dan turun lebih dari 2.000 kaki ketika akhirnya mencapai Savage Landing Trail, jalur yang seharusnya membawa mereka kembali ke kendaraan. Savage Landing Trail, meskipun jalurnya relatif pendek, tapi terkenal sebagai rute yang menantang. Arah jalurnya yang menghadap selatan tenggara membuatnya terus terpapar sinar matahari tanpa henti. Ditambah lagi, setelah kebakaran Ferguson pada tahun 2018, hampir tidak ada lagi pepohonan yang cukup besar untuk memberikan naungan. Diperkirakan kondisi mereka saat itu sudah benar-benar kehabisan air. Sementara suhu panas ekstrim mencapai 100 derajat Fahrenheit dan terus meningkat. Selain itu, mereka juga masih harus mendaki Savage Landing Trail yang terjal dan curam untuk kembali ke kendaraan mereka di ujung jalan setapak Hyde Cove. Polisi menyatakan bahwa kasus kematian akibat hipertermia merupakan hal yang langka di Mariposa County. Selama 20 tahun saya bertugas di sini, ini adalah kasus kematian akibat hipertermia pertama yang pernah saya temui, ujar Sheriff Jeremy Brice pada bulan Oktober, saat penyebab kematian keluarga tersebut diumumkan. Dalam konferensi pers, pihak kepolisian membacakan pernyataan dari keluarga yang ditinggalkan. Mereka menggambarkan kehilangan pasangan suami istri tersebut, putri kecil mereka, dan anjing kesayangan mereka sebagai sesuatu yang tak terlukiskan. Hati kami akan selalu mengenang kehidupan indah John, Ellen, Maisu, dan tentu saja, Oski. Demikian isi pernyataan tersebut. Mereka akan tetap bersama kami, kemanapun kami pergi dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, komentar, share, dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di konten berikutnya.